nggak fokus di konten kreatornya karena asik nambah relasinya. Jadinya karena ada lah perwakilan santri yang Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 bersama aku Danias Pramladani di channel YouTube DKID. Di sini kita bakal banyak membahas seputar teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini aku bakal ngobrol bersama seorang santri sekaligus pegiat literasi digital yang memiliki misi menyebarkan kebaikan di media sosial bersama Kak Anwar. Iya benar. Oke, halo, selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Makasih ya Kak ya udah mau datang dan sharing di podcast 10. Baik, terima kasih. Tentunya ini harapannya juga bisa menyebarkan manfaat juga bagi para penonton. Oke, betul. Kalau lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku lagi sibuk. Kemarin aku habis ngisi ya acara pelatihan literasi digital, pelatihan dasar media sekolah di Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil. Yang pesertanya itu dari beberapa SMP dan MTS se-Kabupaten Pacitan. Keren. Tuh, Jadi narasumbernya ya? Jadi narasumbernya. Kalau aku lihat-lihat Kak Anwar nih sebagai koordinator wilayah AISNU Jawa Timur ya? Oke. Kak boleh diceritain dong AISNU itu apa sih? Siapa tahu teman-teman pada belum tahu nih. Oke, jadi gini, AISNU itu berdiri sudah sejak tahun 2016 ya. Itu belum lama setelah Instagram itu ada. Oh iya. Jadi dulu itu namanya admin Instagram santri. Jadi para santri yang aktif bermedsos, baik itu menggunakan akun pribadi ataupun yang pakai akun pesantren ataupun yang buat akun official kayak santri keren, terus pesantren story itu kan akun non pesantren ya. Nah, seperti itu buat satu komunitas namanya admin Instagram santri, dulu itu AIS. Nah, kemudian setelah lama-kelamaan ada berkembang, akhirnya menjadi Arus Informasi Santri Nusantara. Arus Informasi Santri Nusantara. Nah, itu udah ada beberapa regional ya, mulai dari Jatim, Jateng, Jawa Barat, kemudian ada Lampung, ada Batavia itu area Jakarta ya, terus kemarin mau ekspansi di Bali. Nah, iya itu komunitas santri. Terus beberapa influencer itu sudah ada yang di dalamnya satu komunitas dengan kami itu kayak A. Ferdi, terus Gus Ramzi, terus dulu ketika boomingnya Ayu Mondok di tahun 2016 itu juga teman-teman dari AISNU ini yang memandu atau yang jadi promotor viralnya itu sampai hashtag Ayu Mondok itu sampai booming di Twitter. Iya, Ayu Mondok itu dulu kayak wah. Iya. Sampai ramai orang-orang bahkan dari luar Jawa itu pada mondok ke Jawa ya. Betul. Itu kayak fenomena juga waktu itu. Iya. Sekarang itu juga kehebatan dari medsos ya. Iya benar. Terus di tahun 2021 kemarin, jadi kalau di 2001 ke belakang sampai 2016 itu memang belum tergabung di AIS ya. Para senior dulu. Terus kemudian di tahun 2021 karena ada COVID, lalu kami buat madrasah digital. Tapi online karena kan tidak bisa tetap buka langsung. Nah, itu buka pendaftaran targetnya beberapa ratusan, 400 atau 300 peserta. Tiba-tiba setelah di-share itu meludak sampai ribuan, 2.000 yang daftar. Nah, akhirnya itu ngajarnya gimana jadinya? Itu ya via Zoom. Tapi kita datangkan tokoh-tokoh yang kompeten di dunia literasi digital dari kalangan yang santri kayak Gus Ramzi, Syafiq Ali yang punya Islami.go sama yang punya online itu Syafiq Ali dan teman-temannya itu. Setelah buat madrasah digital itu MD lah. Bahkan saya sampai ke Jakarta itu gratis itu. Gara-gara ini tadi. Ya sama teman-teman ngumpul di PBNU. Terus main ke Jakarta ya gara-gara ini. Setelah acara ini selesai dan sukses itu kita sempat di Jakarta ketemu sama teman-teman yang
panitia yang lain, ya. panitia yang lain. Terus akhirnya kita ngadain di Pacitan, di Ma'had Ali itu dulu, ngadain yang MD yang offline setelah COVID itu, tapi kita barengkan sama hari santri. Itu iya, ada Mas Kayis dari Ciputat, kemudian ada 2 dari Sidoarjo, itu Mas Sukma Ajitatama, IG-nya Mas Ajitatama sama Mas Fauzi, sahabat Fauzi, itu juga konten kreator. Sekarang masih aktif konten juga di pemerintah provinsi ya. Jadi mereka merupakan tokoh-tokoh inspiratif yang sampai sekarang saya juga aktif di media sosial. Keren. Awalnya Mas Anwar nih mulai jadi santri tahun berapa Mas? 2013. Lulus SD langsung mondok. Gara-gara hashtag Ayo Pondok itu juga. Itu belum 2013 belum ada. Memang ya punya keinginan lah, kayaknya mondok itu asik. Ternyata sudah asik beneran. Asik beneran. Oke. Dari awalnya santri, kemudian sekarang dikenal sebagai konten kreator yang saya punya beberapa followers juga di Instagramnya, pengikutnya. Kemudian sekarang juga aktif di literasi digital. Betul. Maksudnya kalau aku pikir sebagai orang awam yang santri kan identiknya jauh dengan teknologi gitu kan ya. Tapi kok bisa gitu. Itu cerita itu panjang ya, mulai dari saya kurang lebih tahun 2017. Kalau ya 17 waktu banjir itu kan. Oh iya, betul. Nah, dari situ aku menginjak kelas 1 aliyah, 1 MA setara aliyah. Nah, itu saya mendapatkan amanat, itu mendapat jadi ketua panitia workshop jurnalistika, semacam seminar. Jadi kalau di Pondok Permas dulu itu panitia kegiatan itu kan dari santrinya, dari para ustadz, para guru itu cuma jadi istilahnya pendamping atau pembimbing. Nah, waktu itu saya itu agak kesel, saya sendiri itu nggak suka baca novel, baca buku, apalagi baca itu memang nggak begitu hobi ya. Terus kenapa saya kok jadi ketua pelatihan, ini pelatihan jurnalis lagi. Kemudian pelatihannya itu kan cuma 1 hari. Cuman itu ada mendatangkan 5 tokoh penulis hebat. Ada yang dari Pacitan itu Pak Imam Muhtar, itu juga udah punya karya buku. Kemudian Pak Faizin waktu itu masih dari jurnalis di NU Online Jati, aslinya Batang, Pekalongan. Kemudian yang ketiga itu Ustadz Abu Saufan, itu dari Jawa Tengah itu, sudah almarhum kan. Kemudian ada Ustadz Ahmad Muhammad, sama ada yang terakhir itu Ustadz Iib Zulkifli Yahya, itu penulis aktif dari Jawa Barat. Sekarang juga masih aktif di media sosial, media NU di Jawa Barat. Nah, 5 ini. Kemudian aku pikirnya setelah acara selesai ini udah lah, aman lah, udah lancar. Ternyata dari beliau-beliau berlima itu punya tuntutan kayak RTL itu tidak lanjut. Ini harus buat tidak lanjut, kalau jurnalis nggak bisa. Gitu aja sehari selesai. Nggak bisa. Aku sampai berpikir itu kan acara 9 Desember setelah banjir. Ya, masih ingat tanggalnya? Iya, tanggalnya 9 Desember sama dengan nomor absen saya 9 Desember. Karena dulu sebenarnya sebelum banjir. Di November, karena banjir diundur sampai Desember. 9 Desember sampai Februari. Februari itu baru buat RTA. Ada dukungan dari teman-teman, ayo kita buat namanya Soko Pena, buat komunitas Soko Pena. Soko itu tiang, Pena itu pensil. Ya, intinya memadai buat para santri yang hobi nulis lah, daripada nulis di tembok kan. Daripada nulis surat kan nggak pakai HP kalau santri, biasanya surat-suratan mbak, kalau pesan itu surat-suratan. Daripada itu mending kita ajarilah dasar-dasar jurnalistik. Ada yang hobinya ke sastra juga kita ajari, kita fasilitasi kakak tingkatnya yang sudah kompeten, yang memahami ilmu itu. Nah, akhirnya Februari itu muncul komunitas Sokopena. Nah, setelah itu kan sampai akhir tahun ya. Akhir tahunnya kan di Lebaran puasa. Puasa kan akhir masa KPM. Oh iya. Jadi pulang ke rumah.
ini udah mulai gatel nih tangan kalau buat status WA. Ini kalau nggak ada captionnya katanya dulu jelek gitu. Kalau cuma foto aja, apalagi foto apa itu status cuma foto tanpa ada captionnya ini nggak ada faedahnya. Nah, akhirnya mulailah dari situ mulai gatel. Akhirnya ditantang naik kelas 2 kan ditantang coba nulis. Tapi kalau santri kan minim referensi karena paling baca cuma koran. Iya. Kitab sama kalau bacaan koran di majalah dinding itu. Nah, akhirnya coba iseng-iseng buat berita pertama. Saya ada itu tulisan pertama itu. Jadi saya tulis di kertas, saya kasihkan ke Pak Ustadz di sekretariat, minta bantu Pak nanti suruh koleksi ya. Terus kemudian sampai itu diabarkan. Saya itu kadang tertawa kalau saya itu sekarang nonton tulisan itu. Nah, mulai dari itu sampai puncaknya di COVID, saya itu sering iseng-iseng. Kalau ada IG bagus, itu aku DM. Kalau ada balasannya, aku sampai minta WA-nya. Nah, akhirnya saya itu mulai aktif di medsos itu di situ. Oh, ternyata saya ikut mengagumi beberapa IG dan lain-lain profil-profil yang bagus. Akhirnya saya mulai kenal dengan beberapa orang yang aktif di media sosial, khususnya di Instagram dulu. Oh, akhirnya ternyata menata Instagram itu seperti ini. Nah, akhirnya mulai belajar dari situ. Sampai puncaknya ketika ya saya diajak jadi panitia madrasah digital itu tadi. Terus berlanjut itu berlanjut saya itu sampai dulu pernah ketemu sama Sandiaga Uno, sama Tarik Halilintar, itu ketemu acara bareng, event bareng. Jadi Pak Sandi itu punya program santri digital planner. Nah, punya program itu dulu dari AISNU itu bagian koordinator pesertanya. Karena yang punya jaringan pesantren kan kita dari AISNU. Itu manajemen dari 10 pesantren kita hubungi, dari tim medianya kita ajak, kita jadikan jadi peserta. Nah, di pertama itu di Tangkalan itu 4 hari. Kalau yang kedua itu di Situbondo 4 hari. Itu saya ke sana, Mas. Saya juga ikut menerima materinya itu dari timnya Pak Sandi itu. Jadi mereka memang benar-benar mulai dari nol, mulai dari belum bisa teori sampai praktek sampai film produksi hari keempat itu ditayangkan. Sistemnya seperti itu. Terus saya ketemu Torik itu. Cuman ketemu Torik Halilintar itu. Terus kita kasih buku. Kita kan punya buku sebenarnya, buku kitab medsos itu. Kita kasih ke Torik, saya yang foto. Kebetulan saya tidak ngasihkan. Kalau saya ngasihkan ada fotonya. Nah, kemudian itu kan puncaknya itu kan di Istiqlal. Dari beberapa klaster yang sudah tim terbaiknya siapa itu semua dikumpulkan di Istiqlal di Jakarta. Ada event sendiri. Keren sih, awalnya yang dari iseng-iseng nulis ya, iseng-iseng nulis, terus dikasihkan ke ustadznya ya, sampai ketemu beberapa tokoh juga ya. Kerennya Mas ya, berkesan banget ya. Luar biasa, saya nggak menyangka sampai sejak itu sih. Dulu nggak punya cita-cita, belum ada cita-cita konten kreator kan. Iya, baru akhir-akhir ini aja ya rame. Paling dulu cita-cita main bola, apalah. Sekarang anak-anak kalau ditanya mau jadi apa cita-citanya, YouTuber kayak gitu sekarang. Tapi waktu itu kerasa nggak sih jadi kayak punya dua dunia santri sama dunia digital? Saya itu sempat dulu hampir kena takzir. Takzir itu hukuman ya. Karena sempat ada terdeteksi dari keamanan pondok bahwa saya sering aktif di Instagram. Wah, ini gimana ini? Nah, itu ya resiko terberat saya itu. Saya sampai ya memang sering pulang kan, saya kan rumahnya dekat, beda kalau yang jauh-jauh. Pulang terus megang HP, terus dulu upload Instagram, terus buat postingan. Ini kan terdeteksi kan, saya sampai dulu
hampir kena hukuman. Saya udah deg-degan itu. Iya. Ya udah saya review, saya tekan dulu. Ya sampai puncaknya saya lampiaskan waktu COVID itu. Waktu COVID full di rumah ya itu? Full di rumah. Kelas berapa Mas itu? Saya COVID itu pas lulus. Oh sudah lulus. Oke. Tapi kalau misalkan dari teman-teman sendiri, dari followersnya Iya. Mas Anwar, kira-kira Mas Anwar tuh pengen dikenal sebagai santri apa konten kreator atau apa? Kalau saya lebih dikenal sebagai santri aja sih. Kenapa itu? Gimana ya, kalau dulu itu memang ada harapan pengen jadi konten kreator. Kayak Tommy gitu. Iya. Tapi setelah memang saya itu orang yang nggak bisa fokus, Kak. Jadi kayak dengan di ISU itu kan juga latar belakangnya juga banyak sekali. Ada yang murni konten kreator, ada yang juga pengasuh pesantren yang gus-gus muda itu. Kemudian ada yang organisatoris, yang aktif di organisasi sama manajemen. Nah, akhirnya setelah saya amati, kayaknya saya lebih tepat di manajemennya aja sih. Nah, akhirnya dulu sempat ya manajemen influencer itu pernah saya. Kalau ada semacam endorsement. Iya. Nah, yang baru-baru ini kemarin aku dihubungi dari pihak MDTV, MD. Entertainment. Iya, betul. Itu mau rilis film Ku Pilih Jalur Langit. Itu Mas Sahal namanya, dari Pemalang kalau nggak salah. Dulu pernah jadi konten kreator di Kedaulatan Santri, aplikasi kesan dulu, aplikasi mobile. Kemudian sempat menulis juga Mas Sahal itu. Kemudian kemarin hari Senin itu hubungi saya, minta bantuan untuk mengakomodir membuat list akun-akun santri, baik yang dari Mediagram ataupun santri influencer, itu sebutannya santri influencer lah. Nah itu buat list untuk diajuin untuk endorse film Ku Pilih Jalur Langit. Oh filmnya udah ada? Udah ada, rencana mau tayang di 23 April. Udah selesai produksi. 2026? Iya. Oh, di bioskop masa itu? Iya, yaitu satu rumpun sama yang Ibarat Dalam Maut itu juga. Oh, satu produser. Satu produser. Oh, keren. Nambah relasi juga ya Mas? Iya, Itu? kemarin udah. Nah itu yang aku suka. Kenapa? Gimana ya? Nggak fokus di konten kreatornya. Karena asik nambah relasinya. Jadinya kadang problem. Iya. Nggak fokus di buat kontennya. Tapi sekarang masih aktif ya Mas ya kontennya? Alhamdulillah masih aktif. Yang itu jangan sampai dilihat, jangan sampai hilang lah. Dulu itu saya di pondok udah pernah punya Instagram. Dulu gedek_sanusi. Sekarang tak cari udah nggak ada karena mungkin udah nggak aktif ya. Hilang. Padahal ada foto saya yang bagus-bagus itu waktu masih imut. Jadi gitu. santri ya? Iya. Ternyata udah hilang. Ya saya yang penting jangan sampai lah akun saya dibilang mati. Iya benar-benar. Soalnya aku sendiri pun punya Instagram juga, isinya juga buat nyimpen galeri foto gitu ya, kayaknya kayak jadi galeri foto di situ. Tapi kalau buat Mas Sanusi sendiri, Mas Anwar Sanusi yang santri ya Mas ya, santri itu juga identik dengan biasanya dia nggak mau foto, nggak mau nampakin muka atau apa gitu. Kenapa kok Mas Anwar beda? Iya beda ya. Karena mungkin terlatih dari dulu. Ya kan kalau di pondok kan ada nggak selalu mengaji ya, nggak selalu mengaji dan mengaji. Ya memang itu udah kewajibannya sih, tapi ada hal lain yang tidak kalah pentingnya. Contoh berorganisasi. Itu kan kalau di pondok udah diajari sejak kecil. Dari tingkat sanawiyah, tingkat SMP pun itu sudah ada organisasinya. Dan kebetulan dulu aku memang dipercaya jadi istilahnya vokal lah. Jadi ketua wakil begitu. Jadi udah terbiasa di depan. Itu terus kalau ada lomba pidato dan lain-lain, aku juga udah tampil, udah biasa. Jadi nggak takut, bukan halangan kalau di medsos harus foto dan lain-lain. Harus tampil dan di-upload gitu nggak masalah ya Mas ya. Karena sekarang kalau media sosial ya itu udah jadi portofolio saya. Oke. Tapi pernah nggak sih dikatain cari perhatian atau apa gitu sama teman-teman dari pesantren?
Kalau saya sih Enggak ya, Narsis atau enggak, apa ya? enggak ya, karena waktu itu memang awal mula saya muncul ya di waktu-waktu COVID itu, dan memang Jadi emang udah Iya. dari MA. teman-teman yang lain itu kan aktivitasnya kalau pakai HP paling kadang nge-game dan Iya, lain-lain. benar. Saya enggak nge-game. Saya iseng pasti scroll dulu, scroll IG lah, belum ada TikTok. Belum ada TikTok ya. Scroll IG dan lain-lain itu, scroll medsos itu udah hobi banget, itu udah seneng banget. Enggak nge-game. Jadi dunianya memang berbeda. Teman-teman nge-game udah asik, ada yang ngobrol, diskusi, ngopi udah asik. Nah aku itu harus scroll, dan gimana aku ya harus buat postingan. Lucu sih kayak santri gimana, kebanyakan santri ya kayak gitu. Iya. Jadi kelihatan sedikit berbeda, tapi ternyata itu malah yang malah banyak tambah relasi. Iya, betul. Dan malah untuk lapangan pekerjaan juga yang Betul, jadi iya. penjaminannya juga. Nah, kalau untuk menebar kebaikan nih, tadi sesuai bionya ada di Instagram, menebar kebaikan di media sosial, kira-kira apa mas yang ditebar? Jadi gini, kalau di medsos ini kan udah pasti lah itu isinya campur-campur ya. Iya. Banyak konten negatif yang sengaja dibuat-buat, kayak ujaran kebencian, kemudian ada mungkin pembulian dan lain-lain, itu banyak sekali. Dan sekarang itu yang menyerang pesantren itu juga banyak. Iya, aku tahu. Karena ya isu-isu pesantren itu sudah banyak, bahkan sengaja digoreng dan diviralkan. Nah, kalau tidak ada benteng, paling tidak untuk mengimbangi lah, itu nggak bisa. Jadi ketertarikan saya untuk menebarkan kebaikan itu di situ. Paling tidak untuk mengimbangi lah, itu nggak bisa. Jadi ketertarikan saya untuk menebarkan kebaikan itu di situ. Paling tidak kita adalah perwakilan santri yang aktif di medsos, tahu perkembangannya. Oh, jadi kalau misalkan ada penafsiran lain dari teman, oh itu berita gini, saya bisa kalau lebih tahu bisa memberikan pencerahan, pengetahuan. Oh itu beritanya itu memang sengaja bro, atau itu ke arah situ. Kemudian juga kalau santri ya, itu kan lama, bahkan 7 tahun, 5 tahun nggak pegang HP kan, nggak pegang HP. Kadang pegang HP cuma pas liburan, paling 1 bulan atau 2 bulan. Itu kan ketika megang HP itu kan bahaya. Iya. Nggak tahu dia fungsinya HP apa, cuman WA asal-asalan. Kadang sekarang ada penipuan, ada link spam dan lain-lain. Nah, harapannya dengan aktif di medsos, posting dan lain-lain, edit video, itu mereka udah nggak levelnya. Kalau dia ngeklik spam terus nge-game terus WA-an nggak jelas, itu udah nggak levelnya. Memang harus ada kesibukan dari situ. Dari situ akhirnya. Iya. Awalnya dari situ ya, pengen membentengi pondok pesantren dan teman-teman sebenarnya. Iya, walaupun ya memang belum maksimal. Cuman paling tidak kita jangan mengonsumsi terus lah. Iya. Kita jangan nonton terus. Tapi ada perdebatan nggak sih mas yang sering muncul kalau misal di media sosial gitu, kayak dibilang nggak nyata gitu, pencitraan ini atau apa gitu? Ya ada sih gini, kadang kalau pesantren itu nggak perlu di framing, emang ini karakternya ini tertutup. Iya, jadi nanti kayak ini udah nggak perlu pembenaran, emang itu beda. Nah seperti itu ya banyaklah yang terjadi. Ada ya beberapa orang yang menemukan. Termasuk belum lama dulu ada kasus yang viral dulu antara pesantren dan sebuah stasiun televisi, itu juga ikut mengawal. Bahkan ada pesantren yang di Jawa Timur ada yang roboh, kemudian beritanya digoreng. Itu juga kami dari teman-teman AISME itu buat semacam grup khusus, tim khusus yang untuk menghantar mereka. Iya, kemarin benar-benar. Dan mendetek postingan ini dari mana. Sampai dicari ya? Iya, sampai dicari. Kita counternya harus gimana? Paling tidak kita juga punya counter di media sosial, itu aja. Kalau sampai menyerang sampai habis-habisan, kita juga kehabisan amunisi. Kita juga soalnya kasihan teman. Citranya mungkin pesantren tuh citranya mungkin yang salah satu Iya. mungkin yang salah satu, tapi
yang kena semuanya. Iya, Jadi betul. kayak, Dan itu juga- pesantren kayak gitu ya, gitu. Dan itu juga jadi apa ya, jadi peluang bagi mereka yang kontra dengan pesantren. Itu sampai ya kita sampai buat grup khusus, tim khusus ya, menyampaikan fakta-fakta sebenarnya enggak loh, itu yang diungkapkan itu salah. Berarti nggak takut ya Mas ya dibilang pencitraan? Nggak takut ya? Karena emang Yang penting berdampak. iya, Ya. emang kita nggak menyerang sih, pencitraannya kan kita nggak untuk menyerang dan nggak untuk kepentingan pribadi. Karena Memang itu kepentingan banyak orang ya. Kemarin sih aku lihat-lihat Mas Anwar misi ini ya kayak tutorial, terus Iya. gerakan Canva, terus literasi digital itu. Kenapa Mas kok pengen sampai segitunya gitu? Padahal Iya. kan di santri, maksudnya di pondok kan mereka nggak bisa pegang HP gitu kan? Kemarin di pondok itu kita kalau saya mengisi itu yang jelas yang sering itu di jurnalisnya, karena bagaimana toh kegiatan yang di pondok ini juga bisa terekspos, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk video atau grafis, ini bisa terekspos karena banyak kegiatan di pondok itu juga nggak terekspos. Apakah memang nggak boleh diekspos? Ya ada yang nggak boleh, ada yang memang boleh kan. Kalau sifatnya event untuk banyak orang, kayak ada lomba pidato, lomba puisi dan lain-lain, itu kan nggak Harusnya boleh aja. Cuman kadang memang nggak ada yang kerentek. Oh ini mau tak video, mau tak posting dan lain-lain, itu belum banyak. Jadi memang pengen ngasih pemahaman itu aja, biar ya itu tadi, biar kita bisa produksi konten sendiri, nggak harus scroll. Karena kalau scroll sekarang scroll banget aja udah berjam-jam. Benar. Tapi itu nggak kontra ya sama Enggak. pondok? Enggak. Enggak ya, malah mendukung. Karena sekarang di pondok pun dulu awal-awal selain jurnalis itu editing dan lain-lain itu kan memang udah perlu banget ya. Memang itu udah kebutuhan, udah bisa dibilang prioritas. Karena sekarang kalau event besar di pondok kayak wisuda, terus kayak ada pengajian Maulid Nabi, itu kan udah mulai sekarang harus ada dokumentasinya, harus ada live streamingnya, itu. Nah berkat dulu itu saya COVID itu iseng-iseng, kemudian saya mengabdi setahun belum jadi di media. Tahun kedua saya minta untuk bantu-bantu di media, jadi aktif di media pondoknya. Nah mulai dari situ saya ini teman-teman harus bisa. Bahkan sekarang teman-teman yang dulu mungkin adik kelas saya sekarang lebih pintar dari saya. Editingnya, kemudian dari desain grafisnya mereka lebih pintar. Kemudian penataan live streaming dan lain-lain itu Itu biasanya dari siapa Mas? mereka autodidak semua. Nah itu ada dulu beberapa orang, sekarang udah banyak. Sekarang bahkan kalau di Pacitan sendiri itu komunitas sudah semacam perkumpulan ya, media pondok pesantren dan yang Termas, yang di Kigel Arjosari sama yang di Arjoinangun, yang di pelosok, itu mereka udah kolaborasi di zamannya. Udah nggak saling. Bahkan kemarin puncaknya ya di Desember kemarin waktu Bu Habibah ke Pacitan, Iya. yang hari kesetiakawanan nasional di alun-alun Tanah Pohon itu yang live dari teman-teman pondok, yang live streaming, yang multicam. Nah itu jadi ya memang udah, kalau pondok pesantren udah harusnya udah dibilang kebutuhan sih kalau media-media begitu. Udah nggak takut-takut Iya. diumbar, diekspos Iya, gitu ya. betul. Berarti kita emang dari pondoknya, dari santri-santrinya memang harus beradaptasi ya. Iya, beradaptasi, ya. Tapi tanpa menghilangkan Betul. nilai-nilai kesantrian. Iya, Oke. Kalau kita ngomongin tentang dakwah nih, biasanya Iya. kan santri identik dengan dakwah. Iya, dakwah. betul. Biasanya kan dakwahnya hanya offline atau nanti ke kajian mana kayak gitu. Kalau sekarang itu aku lihat-lihat banyak influencer ya, Iya. influencer santri influencer yang tadi Mas Sanusi bilang itu di Instagram, di TikTok kayak gitu, kayak foto Iya. video kayak gitu. Jadi nggak kepengen coba lagi tuh Mas. Kalau itu ya pernah pengen sih,
Cuman masih banyak pro dan kontranya. Karena pro dan kontranya gini. Jadi kalau di komunitas kami lebih ke nge-up apa yang disampaikan oleh para guru-guru kami. Jadi nggak personal branding nih kalau berbicara tentang dakwah. Misalkan ada Gus Lukman mengeluarkan statement tentang Ramadan, itu yang kita gaungkan itu. Jadi bukan kita yang bilang, karena Kita ini siapa loh? Nah itu. Dan kalau di Pacitan sendiri, kalau yang dari komunitas kami nggak ada sih yang sampai ke dakwah. Kalau yang memang punya pesantren itu beda, memang udah mulai ngajar di pesantrennya sambil di live dan itu sering. Apalagi kalau bulan Ramadan itu biasanya ada yang gus-gus muda atau kiai itu udah mulai ngaji online, itu udah ada. Kalau ngaji online itu gimana sistemnya? Yang dikasih kitab-kitab turut ya, kitab kuning, bukan kitab Al-Quran. Kitab kuning itu kan pembahasannya banyak, itu ada yang ngaji bareng-bareng gitu. Enggak, ada yang tauhid, ada yang lain. Jadi yang ngaji yang di lab, yang ngaji itu di lab, kemudian yang lain itu nyimak, dengarkan. Itu Bisa jarak jauh juga bisa, ya kalau ya. kayak gitu. Kalau dulu yang ramai di Aismul itu pernah khataman akbar, jadi di list. Misalkan di Pacitan ada 30 santri yang mau ngelis khataman akbar juz 1 sampai 30, masing-masing anak 1 juz itu baca. Nah itu nanti yang di online kan itu di apa itu pakai live streaming yang doanya siapa. Jadi semacam hybrid itu. Itu juga banyak itu peminatnya. Yang daftar banyak juga itu khataman akbar. Kalau Ramadan tahun ini gimana Mas? Mau ngadain proyek apa nih? Ini belum, kalau dari Expo belum ya, belum tahu, belum ada info. Cuman kalau di pondok di Termas sendiri kemarin teman-teman bilang mau ada semacam kajian Ramadan. Bahkan kalau di Kikil itu udah berjalan 2 tahun loh, ada program kajian Ramadan. Jadi semacam kultum. Kuliah 7 menit, ngetek videonya mulai dari sekarang. Terus nanti setiap sore Ramadan sebelum di posting itu. Soalnya kalau bulan Ramadan itu kayaknya banyak orang menjadi religius ya. Betul. Nah itu juga apa itu ya, peluang sih kalau bagi kayak saya ini sebagai pegiat media sosial. Itu kalau udah ngetek video, udah ada kultumnya, itu udah bisa jadi yang jelas kan video ya, misalkan 7 menit. Iya. Udah jadi video panjang di YouTube. Kemudian nanti ambil cuplikannya bisa ditaruh di Instagram ataupun TikTok. Kemudian ditranskrip bisa jadi tulisan di berita. Kemudian mau digrafis juga bisa. Itu peluang banget sebenarnya. Iya. Satu bahan jadi beberapa konten. Iya, itu juga peluang banget itu. Dan yang kita tulis kan juga punyanya orang lain, bukan punya. Kalau nulis diri kita kan mau posting di berita kan agak sungkan ya. Agak sungkan dan etikanya nggak bisa ya. Nggak pas. Oke. Itu. Terus yang berkaitan dengan dakwah ini juga perlu saya sampaikan Kak. Ini para penonton ini terkadang memilih dan memilahnya. Iya. Karena memang ada beberapa influencer besar dakwah yang memang dia menggiring untuk ikut menjadi jamaahnya, yang bahkan ya bukan jamaah online, tapi kadang ada yang menjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah itu yang ditakutkan seperti itu. Kalau kita mengikuti dakwah di medsos itu begitu Mbak. Alasan kalau saya pribadi, alasan kenapa nggak tampil di dakwah itu yang jelas saya masih pesimis. Saya ini bukan siapa-siapa mau memberikan pencerahan. Saya masih pesimis. Yang jelas kita itu juga memilih dan memilah mana yang boleh diikuti dan mana yang enggak. Berarti dengan 5.000 followers di Instagram, Mas Anwar ini punya tanggung jawab ya sebenarnya. Iya nggak sih, secara nggak langsung. Iya betul. Punya tanggung jawab. Oh ini kalau aku post ini nanti ini gitu mikir ya Mas. Kan juga
Kalau pandangan tentang hukum ya, hukum di agama itu kan juga pasti ada perbedaan ya, perbedaan pendapat antara ulama A dan ulama B Iya. itu dulu kan ya pasti itu biasa. Cuman kalau netizen yang kritis ini bisa jadi bahaya. Itu takutnya. Jadi lebih ke ya yang kita lakukan aja lah. Yang kita udah lakukan, kita udah kayak ada kegiatan positif ya kita sebarkan. Tidak sampai kita bilang oh, itu nggak boleh itu nggak sampai seperti itu. Ngaruh ke mental juga nggak sih mas? Ke mentalnya jenengan. Nanti Apakah juga pernah apa? aku kok ingin yang bahas kitab ini tentang adab, tentang akhlak. Apa tak lihat kan ya? Oh iya. Enggak nek maksud saya mau membaca salah ini nanti ada yang komen gimana saya malah down. Cari aman jadinya. Oh. Jadi kalau mau bikin konten lebih ke hati-hati. Iya, ya dalam betul. bikin konten. Mas, Bikin konten sama menerima konten juga hati-hati. Nah itu plusnya kalau kita paham isi tentang media sosial, kita paham tentang dunia digital, itu kita akhirnya paham. Oh ini itu konten yang saya scroll, oh ini nggak pas. Ini konten ini beneran. Oh konten ini cuma dibuat kok. Kita bisa membedakan di situ. bisa lihat ya ya. positifnya di situ. Oh ini karya buzzer ini asli. Tapi sekarang gara-gara ada AI, aku sendiri juga agak bingung loh mas. Kayak video AI atau video bukan. ya. Nah, itu juga ketika kita sudah bisa memproduksi, pasti kita juga bisa Bisa bedain ya. Iya. Oke, mas diminum dulu kopinya. Itu enggak. Kalau dulu belajar di literasi digital itu ada berapa pilar ya? Yang aku ingat itu digital Safety, etik, terus kultur. Pokoknya ada beberapa pilar yang di dunia digital itu. Contoh etika bermedsos itu gimana. Itu Kemudian juga otodidak kan jenengan. kalau itu memang saya sering ikut ada seminar, kadang jadi panitia. kan dulu AISNU juga dapat program selain santri digital trainer dari Kemenparekraf waktu Pak Sandi itu juga dapat santri makin cakap digital. Jadi santri yang nggak pegang HP itu udah dikasih tahu nggak boleh bully di medsos, itu nggak boleh. Padahal dia Nggak pegang HP, tapi teorinya dikasih. Jadi kemarin itu di Al-Fatah itu juga di Kikil itu juga mendatangkan beberapa narasumber Gus Romji dari Jawa Barat, Mbak Anifa dari Sidoarjo, Cak Ulin. Cak Ulin ini juga santri influencer. Kornas kami Cak Ulin dari Madiun, kelahiran Ponorogo. Itu yang punya akun Cah Pondok 400 sekian atau 200 ribu berapa gitu. Menuntutnya Cah Pondok TV, Cah Pondok itu juga akun besar. Kan dulu AISNU juga dapat program selain santri digital trainer dari Kemenparekraf waktu Pak Sandi itu juga dapat santri makin cakap digital. Jadi santri yang nggak pegang HP itu udah dikasih tahu nggak boleh bully di medsos, itu nggak boleh. Padahal dia nggak pegang HP, tapi teorinya dikasih. Jadi kemarin itu di Al-Fatah itu juga di Kikil itu juga mendatangkan beberapa narasumber Gus Romji dari Jawa Barat, Mbak Anifa dari Sidoarjo, Cak Ulin. Cak Ulin ini juga santri influencer. Kornas kami Cak Ulin dari Madiun, kelahiran Ponorogo. Itu yang punya akun Cah Pondok 400 sekian atau 200 ribu berapa gitu. Menuntutnya Cah Pondok TV, Cah Pondok itu juga akun besar. Nah, kalau di medsos itu orang bilang saya ini ulama, itu mungkin kalau saya sering ngepost itu pasti ada yang percaya. Iya. Nah itu yang dilakukan. Oh itu Ustadz ini. Padahal ya, iya, ilmunya banyak. iya. Aku sendiri pun kalau cari
kajian, cari ustaz gitu, lihat di YouTube pun juga aku juga pilah-pilah gitu ya. Iya. Oh ini nggak cocok sama karakterku gitu. Iya. Nanti aku cari lagi. Oh ini juga kurang deh. Oh yang ini cocok, akhirnya aku ikutin Iya. gitu. Jadi ya nggak segampang itu sih. Iya betul. Soalnya itu juga kalau kenapa tadi di awal tadi ya, kenapa memilih media sosial. Dulu masih ingat waktu jurnalistik di pondok itu ada pelatihan. Kalau menulis itu kan sama pistol itu kan menang pensil, menang pena. Iya. Karena satu tulisan itu yang baca orang 5, orang 5-nya ikut terperdaya. Oke. Kalau pistol satu orang peluru aja. ya satu orang aja. Nah ini di medsos yang aku membuat semangat itu di situ. Jadi ketika kita produksi konten dan ada yang membaca, ini mereka juga akan ikut ke kita gitu. Oh, kalau misalkan kita bisa berandai-andai nih Mas, 10 tahun ke depan dengan perkembangan teknologi yang semakin Iya. cepat seperti ini ya. Kemudian 10 tahun ke depan kira-kira Mas Anwar nih pengen dikenal sebagai apa sih? Aku penasaran. Yang jelas kalau 10 tahun ke depan itu masih agak jauh ya, dan aku belum Ada pandangan belum ada. belum ada pandangan. Cuman yang aku harap sih dari circle, kemudian dari para adik kelasku yang di pondok santri ini juga aktif mengikuti itu. Harapannya aku nggak masalah yang adik kelasku ini lebih pintar dari saya itu malah bangga. Walaupun entah dia autodidak, mau dia niru saya atau dia belajar berbayar, itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai ketinggalan lah teknologi ini. Oke. Kayak ini loh aku, contoh aku Iya. gitu nggak sih? betul. Oke. Ada nggak sih Mas buat pesan buat teman-teman santri, mungkin teman-teman yang non santri juga yang jauh dari media sosial atau yang biasanya cuma pakai media sosial itu cuma Iya. buat scroll hal yang nggak penting gitu. Ada pesan nggak? Yang jelas pesannya gini ya, setiap momen ataupun setiap apapun yang kita lakukan itu bisa hilang seketika. Contohnya ketika kita juara kelas itu paling cuma jarak 3 hari itu sudah hilang. Tapi ketika kita punya momen baik, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, itu kita abadikan, kemudian kita posting di medsos dan yang melihat banyak, ada yang terinspirasi, itu menjadikan amal jariah. Dan itu yang paling penting, karena ketika kita menulis, ketika kita membuat konten, kemudian dilihat banyak orang itu melakukan kebaikan, kita juga ikut mendapatkan kebaikannya juga. Akan tetapi kalau kita itu udah salah, kita udah berbuat yang salah, bully di medsos misalnya, kita terus ada yang netizen tambah lagi, ada caci maki antar di komentar dan sebagainya, kita juga ikut dosa jariah. Oke. Yang penting bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, terima kasih buat Mas Anwar Sanusi ya, udah ngobrol terbuka banget di episode kali ini, udah cerita banyak. Semoga teman-teman saling menginspirasi juga setelah menonton podcast ini. Buat teman-teman jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah!